Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PAS. Di sini kami akan mempresentasikan server NTP dan DNS melalui OS CentOS 7. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface yang dipakai untuk pengkonfigurasian DNS dan NTP di sistem operasi CentOS. Jadi di sini kami memakai sistem operasi CentOS 7 dan untuk kliennya sendiri kami memakai Windows 7 dan untuk Windows 7 itu untuk klien virtual dan untuk klien fisik itu memakai Windows 10. Nah, untuk server sendiri di sini kami memakai dua interface. Yang pertama itu adalah NAT dan yang kedua itu host only adapter, di mana NAT sendiri ini kita setting IP-nya menjadi DHCP dan untuk host only itu di setting static. Dan untuk NAT sendiri itu dipakai buat koneksi internet dan host only kami pakai untuk koneksi antar klien, terutama server dengan klien fisik. Mungkin kita lanjut aja. Kita bakal setting atau melihat settingannya. Di sini ada ENP S08 dan ENP 0 S03, dimana yang 0S8 itu 0S3 itu NAT dan sudah saya bilang tadi kita setting DHCP. Terus kita lanjut ke host only. Ini kita set IP-nya static dengan IP 192.168.80.1/24. Setelah itu kita lanjut untuk cek IP dengan command IPA. Di sini kita sudah melihat bahwa IP yang kita set DHCP sudah tersetting dengan IP 10.02.15/24 dan untuk host only-nya sendiri sudah terkonfigurasi 192.168.80.1/24. Kemudian setelah ini kita bisa install paket DNS-nya dengan perintah yum install bind, yang dimana bind ini merupakan paket DNS. Setelah itu kita enter, namun karena sudah terinstall jadi kita tidak perlu menginstalnya. Selanjutnya bakal dilanjutkan dengan teman saya. Nah, untuk selanjutnya, lalu kan tadi sudah menginstal si paket untuk DNS server, yaitu yang bernama bind. Nah, setelah terinstall itu, maka si paketnya itu terletak, file konfigurasinya itu terletak di etc/named.conf. Bisa dibuka di etc/named.conf. Untuk mengeditnya, terlebih dahulu harus sebagai user root. Nah, dari file etc/name.conf ini pertama kali yang diubah itu ada di situ listen on port 53. Nah, di sana masukkan IP si CentOS-nya sendiri, yaitu 192.168.80.1 yang tadi di si driver virtual host ya. Ya, si virtual hostnya biar supaya terkoneksi dengan si fisik. Nah, lalu masukkan allow query. Nah, allow IP allow query
Nah, di sini itu IP-nya itu network ya. Jadi bisa bisa per host, bisa per network, tapi lebih lebih baik per network supaya tidak panjang ke kanannya. Nah, untuk supaya di DNS-nya apa? Untuk si file konfigurasi forward dan reverse bisa diedit di bawah, bisa bisa dilihat di CentOS-nya. Di sini ada zone raihan.net. Nah, di sana konfigurasi untuk forward zone-nya, lalu si zone 80.168.192 yang IP terbalik itu, nah itu untuk host zone supaya si klien yang NS lookup IP akan dikasih nama domainnya gitu. Nah, untuk si forward ini dikasih klien NS lookup domain, maka akan diberi IP. Setelah mengkonfigurasi itu, langsung saja di save Ctrl+X, Ctrl+Y, langsung enter. Nah, kemudian kita buat forward dan reverse zone-nya ya, yang tadi sudah dikonfigurasi di var name forward.raihan. Kenapa di var name? Nah, var name itu letak apa ya, package yang sudah diekstrak gitu, yang sudah diekstrak di si package si bind-nya gitu. Adanya di var name supaya tidak bingung lagi, simpan aja di sana. Nah, lalu kita pertama-tama edit dulu yang forward zone-nya. Nah, di forward zone bisa dilihat konfigurasinya di si OS CentOS 7. Nah, di sana lalu kasih apa ya, itu in ns raihan.net. Nah, itu untuk name servernya. Kemudian add in ns.raihan.net juga itu untuk server. Terus yang di bawahnya add in a. Itu sejenis IP versi 4. Jadi untuk mendefinisikan si DNS ini IP-nya berapa gitu. 192.168.80.1. Nah, itu ada subdomainnya juga ya, yang NS, web, sama NTP. Nah, setelah mengedit yang si forward ya, sudah membuat, lalu save saja. Kemudian selanjutnya buat yang file reverse zone-nya gitu. Nah, di sini reverse zone ini juga harus menyesuaikan dengan si forward zone. Jadi jika si forward zone-nya ada 3 subdomain, tadi ada NS, web, dan NTP, maka di si reverse-nya juga apa ya, definisikan lagi gitu. Jadi supaya yang klien men-NS lookup misalkan ntp.raihan.net, nah maka jika si kliennya itu men-NS lookup IP, maka yang munculnya itu domain yang ada di forward. Jadi forward dan reverse itu saling terhubung. Nah, itu yang satu itu, yang satu yang paling kiri konfigurasi. Nah, itu teh hostnya gitu. Host dari IP si 192.168.80.1. Kan sedangkan networknya itu /24, maka hostnya itu IP yang paling kanan gitu ya, paling akhir. Tadi kan .1, berarti isi saja yang itu. Nah, untuk selanjutnya save saja yang si file konfigurasinya. Sudah itu cek status si package-nya yang namanya itu named. Jadi cek statusnya itu sistem CTL status named. Nah, jika tidak ada masalah, lanjut saja. Jika ada masalah, troubleshoot. Nah, di sini alhamdulillah tidak ada masalah karena sudah teruji, sudah running juga. Nah, kemudian buat firewall supaya si DNS server ini dapat diakses oleh klien-klien tadi yang allow query itu. Yang komennya itu firewall -cmd add service DNS min permanen. Sudah itu
Lalu firewall -cmd min reload untuk mereload di firewall. Untuk memuat firewall yang tadi sudah ditambahkan itu ad service DNS. Kemudian kita jangan lupa juga cek lagi, takut ada yang salah konfigurasinya maupun settingannya gitu. Nah, sesudah itu untuk pengujian di server sendiri di si CentOS-nya, pertama-tama masukkan dulu IP si CentOS sendiri di etc/resolve.conf. Nah, masukkan IP si name server itu yang 192.168.80.1. Nah, itu si name servernya dia sendiri gitu. Jadi untuk pengujian di si server terlebih dahulu sebelum ke klien. Nah, sesudah itu tinggal exit. Kemudian selanjutnya itu restart tadi konfigurasi restart si package bindnya karena telah dikonfigurasi sebelumnya supaya dapat diperbaharui lagi dengan menggunakan perintah service restart network. Bisa service restart network atau sistem CTL restart network atau untuk network ini untuk merestart si IP-nya gitu. Nah, untuk merestart DNS-nya service named restart. Bisa juga sistem CTL restart named. Jika sudah di restart, selanjutnya pengujian di si server sendiri yaitu NS lookup. Yang pertama kita pengujian untuk IP dulu. NS lookup 192.168.80.1. Nah, kita tampil berarti tidak ada masalah. Nah, di situ tampil berarti aman-aman. Nah, untuk si pengujian forwardnya bisa NS lookup salah satu domain aja ya. NS lookup ntp.raihan.net. Nah, jika muncul seperti di layar itu berarti tidak ada masalah dan konfigurasi DNS-nya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya ada konfigurasi untuk bagian NTP server dilanjutkan oleh Putri. Silahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NTP server. Jadi NTP server ini merupakan sebuah server yang melakukan sinkronasi waktu dengan UTC atau Universal Time Clock. Jadi NTP server ini juga akan mentransmisikan paket yang berisi informasi data kepada komputer klien. Nah, di sini kami menggunakan paket NTP yang bernama NTPD. Sebelumnya, kita instalkan dulu aplikasi NTP-nya, tapi karena sudah terinstall, jadi kita langsung saja masuk ke konfigurasinya yang ada pada file ntp.conf. Kita buka nano /etc/ntp.conf. Nah, setelah itu kita konfigurasi di bagian public pool-nya. Di bagian ini. Yang restrict. Setelah itu, kita bisa lihat di sini ada server 1.id.pool.ntp.org. Nah, di sini ini merupakan pool yang nanti si servernya itu akan melayani sinkronasinya. Setelah itu kita save. Jika sudah mengkonfigurasi di file ntp.conf,
kita atur time zone-nya. Misalnya di sini saya ingin mensinkronasi dengan waktu Jakarta. Kita ketik time.ctl set time zone. Nah, di sini kita ingin menggunakan waktu Jakarta, yaitu waktu Indonesia Barat. Setelah itu enter. Jika sudah, kita izinkan firewall agar dapat mengizinkan aktivitas dari NTP. Hal ini kita lakukan agar pada saat mensinkronasikan waktu dengan NTP tidak ada pemblokiran dari si servernya. Setelah itu kita reload. Nah, sukses. Setelah sukses, kita restart dan lihat status dari NTP apakah sudah aktif atau masih ada error. Nah, tidak ada error, tapi kita lihat dulu status dari NTP-nya. Ya, diaktifkannya berarti sudah bisa dijalankan. Setelah itu kita lakukan sinkronasi server dengan mematikan NTP key. Jadi di sini kita melihat dari server mana saja yang mensinkronasikan waktu, dan kita juga bisa melihat si poolnya. Lalu kita bisa mengecek waktu yang sudah kita atur di bagian sistem CTL set get time tadi. Nah, karena tadi saya mengatur waktu di bagian Indonesia di Indonesia bagian barat, yaitu sekarang jam 14.35. Nah, jadi sekarang di servernya juga ada di bagian Indonesia Barat waktunya. Nah, kalau sudah begini berarti server NTP siap digunakan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatur tentang pengujiannya. Aduh, maaf. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita pertama-tama pengujian di klien virtual ya. Di sini menggunakan Windows 7. Kita menggunakan command prompt untuk mengecek pertama kali apakah ada koneksi dengan servernya menggunakan command ping 192.168.80.1. Nah, 192.168.80.1 itu kan IP yang servernya. Lalu bisa kita lihat ya, ini berhasil. Lalu coba kita NS lookup-nya, apakah DNS servernya bisa dicek di sini. Kita bisa NS lookup raihan.net. Oke, ini ada ya. Dan juga IP-nya sesuai. Karena jika sudah connect dan juga NS lookup-nya sudah benar, maka mari kita coba menggunakan kita coba server NTP-nya. Bisa melalui control panel atau clock. Lalu kita atur di internet time-nya. Nah, di sini kan baru menggunakan NTP raihan.net ya. Lalu berarti kalau misalkan di sini sudah teruji, kita di update now saja, bisa diklik. Di sini waktu emang sinkronisasi dengan servernya emang, nah ini udah berhasil ya, walaupun mungkin tadi agak ada kesalahan,
memang ya beberapa kali kadang suka RTO, kalau misalkan kalian ping juga kadang RTO, tetapi kalau misalkan kita klik-klik lagi nanti bakal terhubung. Nanti langsung bisa diklik oke aja ya. Nah, ini juga bisa dicek ya waktunya juga sudah sesuai dengan waktu yang dari servernya yaitu dari Jakarta. Seperti itu. Lalu ketika sudah di virtual client, maka kita coba di fisiknya. Fisiknya di Windows 10 di sini. Kita coba dulu di clock and time-nya. Sama ya sebelumnya di CMD dulu, di ping gitu. Nah, di sini kita coba ping 192.168.80.1. Nah, di sini sudah ada ya. Kita coba NS lookup lagi. NS lookup rayhan.net. Nah, di sini sudah ada ya, IP-nya sudah sesuai. Kita langsung date and time-nya saja. Di internet time-nya kita atur change. Nah, di sini kita udah ya, ini misalnya udah teruji. Coba kita update now. Memang agak lama ya. Ya, emang terkadang apa untuk NTP itu tersendiri kadang suka connect atau error, jadi harus diterus-terus itu karena ini masih belum stabil. Wah, ya. Wah. Ya, bisa. Jadi kalau misalkan di sini yang nggak bisa, kita bisa menggunakan IP-nya yaitu 192.168.80.1. Nah, di sini langsung ada ya. Langsung sesuai, bisa diklik oke saja. Maka waktunya sesuai yang berada di server seperti itu. Ya, mungkin mohon maaf ya kalau misalkan tadi NTP-nya gagal memakai domain di klien fisik, tetapi ya emang sih beberapa pengujian emang terdapat kesalahan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.